Assalamualaikum Dek Yasmin. Waalaikumsalam Selamat Kak. siang. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya mahasiswa gizi dari Universitas Airlangga. Iya. Nah, yang hari ini akan mendampingi Dek Yasmin dalam sesi konseling gizi hari ini ya. Nah, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai, gimana kabarnya ya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya santai aja ya kita ya. Nah, di sini kita ngobrol biasa seperti teman, tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Nah, semua pokoknya yang Yasmin ceritakan hanya digunakan untuk membantu mencari solusi supaya kesehatan Yasmin itu lebih baik kayak gitu. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan langsung aja tanya, nggak apa-apa ya. Oke, nah sebelum kita membahas keluhannya, ini dari datanya tadi saya sudah mengukur berat badannya dan tinggi badan Dek Yasmin. Nah, berat badannya Dek Yasmin itu 44 kg, benar? Benar. Sedangkan tingginya 155 cm, benar ya? Iya, benar. Nah, setelah saya hitung nilai indeks massa tubuh atau IMT-nya Dek Yasmin itu sekitar 18,3 kg per meter. Nah, kalau disesuaikan dengan usia Dek Yasmin, 14 tahun, benar? Benar. Nah, menggunakan standar IMT menurut umur itu hasilnya menunjukkan bahwa status gizi Adik Yasmin itu masih termasuk kategori gizi baik ataupun normal. Jadi ya nggak apa-apa, baik kok. Nah, artinya berat badannya Adik Yasmin itu sudah sesuai dengan tinggi badannya, sehingga tujuan kita hari ini bukan untuk menaikkan atau menurunkan berat badannya adik. Jadinya nggak perlu. Lebih fokus aja untuk memperbaiki pola makan kayak gitu ya. Nah, gimana Dek Yasmin? Apakah sudah pernah mengetahui tentang IMT sebelumnya? Belum sih Kak, IMT itu apa? Oh iya, oke, nggak apa-apa. Jadi aku jelasin ya. IMT itu salah satu cara sederhana untuk melihat apakah berat badannya Dek Yasmin atau berat badan seseorang itu sudah sesuai dengan tinggi badannya kayak gitu. Nah, untuk Dek Yasmin sendiri kan hasilnya sudah baik. Jadi perlu kita jaga adalah kebiasaan makannya kayak gitu. Oh, gitu ya Kak. Iya. Oke, jadi sekarang boleh cerita nggak Dek Yasmin? Apa yang membuat Yasmin ingin datang konseling hari ini? Belakangan ini lambung saya itu sering kambuh. Jadi sering mual gitu. Terus kadang juga dadanya tuh perih gitu Kak. Oh, kadang tuh perih, mual, terus dadanya panas gitu Iya, ya? iya, dadanya panas. Oh, kayak gitu ya. Itu udah sering? Sudah sih beberapa Kira-kira bulan. sejak kapan ya? Beberapa bulan ini. Beberapa bulan. Oh, Iya. berarti udah lama ya? Iya, lumayan Kak. Oh, biasanya kambuhnya itu setelah apa? Setelah kayak makan makanan pedas gitu Kak. Terus juga kalau sering telat makan. Oh, telat makan. Iya. Oh, begitu. Coba Yasmin ceritakan lagi, biasanya itu sehari makannya berapa kali ya? Kadang kalau di rumah itu 2 kali. Terus juga kadang tuh kalau di sekolah cuma 1 kali. Oh, berarti sering banget ya telat makannya. Iya. Kalau sarapan kayak gitu Jarang. jarang. Iya. Berarti hampir nggak pernah ya? Iya, kadang hampir nggak pernah. Alasannya apa kok nggak pernah sarapan? Soalnya bangunnya kesiangan. Oh. Kalau sarapan dulu mepet biasanya Kak sama jam waktu berangkat sekolah. Oh gitu. Emangnya jam berapa sih berangkat sekolahnya? 6.30. Oh pagi ya, pantesan. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau makanan favoritnya Yasmin tuh apa? Kalau makanan favorit tuh seblak. Seblak? Iya. Enak ya soalnya? Iya, enak. Oh, belinya di mana sih seblak biasanya? Kadang kalau saya tuh belinya di dekat rumah, soalnya ada yang jualan seblak. Oh, jadinya sering iya. dekat. Wah, banyak juga yang suka seblak ya. Nah, selain itu, selain seblak, apa lagi? Kadang juga saya sering makan kayak mie pedes gitu, terus kadang juga bakso. Oh, pedes semua berarti, suka pedes-pedes. Iya, suka pedes. Kalau level pedesnya itu biasanya berapa ya? Kadang itu level pedesnya 4, kalau nggak sampai 5. Wah, itu pedes banget, kok bisa kuat? Hebat. Saya suka pedes. Iya, saya aja biasanya cuma level 1. Berarti sering ya makannya?
Iya sering. Berapa kali seminggu? Hampir 3 atau 4 kali Pak. Banyak ya berarti. Ya cukup sering. Oke, kalau dilihat-lihat, kalau saya simpulkan itu, Yasmin tuh sebenarnya suka sekali makanan pedas ya. Iya. Tapi setiap selesai makan pedas atau saat telat makan, lambungnya Dek Yasmin itu sering terasa perih dan panas. Iya. Betul begitu? Iya. Oke, terima kasih ya Dek, sudah jujur dah cerita tentang kebiasaan makannya. Nah, nggak semua orang juga mau terbuka sih seperti ini. Ini menunjukkan Yasmin ini emang ingin mencari solusi supaya lambungnya lebih sehat kayak gitu ya. Iya. Oke, Eh, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya Dek. Eh, jadi sebenarnya penyebab utama asam lambungnya Dek Yasmin itu tuh bukan karena makanan pedas saja sih. Yang paling berpengaruh tuh justru kebiasaan telat makannya itu, yang sehari cuma 1 kali 2 kali kayak gitu kan. Nah, saat lambungnya kosong, yang telat makan itu kosong terlalu lama, nah asam lambung kan tetap diproduksi tuh di dalam lambung. Iya. Nah, sehingga dapat mengiritasi dinding lambung dan menyebabkan nyeri, mual atau rasa terbakar di dada kayak gitu. Oh, jadi tuh sering rasa mual itu bukan gara-gara makan pedesnya aja Kak? Iya, malah penyebab utamanya malah yang sering telat makan itu. Terus selain itu, kan adek suka banget kan makanan pedas. Iya. Terus ditambah makanan berlemak, terus makanan bertepung kayak seblak. Nah, kayak gitu kan juga tinggi lemak. Seperti seblak atau mie instan juga banyak juga kan Iya. bumbunya. Nah, kayak gitu juga memicu sih menjadi keluhannya Dek Yasmin itu menjadi lebih berat kayak gitu. Iya. Iya, jadi bukan pedesnya aja. Iya. Nah, pedesnya itu malah menambah lebih parah kayak gitu. Jadi menurut DSM sendiri, apa yang paling mengganggu dari keluhan DSM? Kadang kalau kambuh gitu Kak, jadi susah belajar soalnya nahan sakitnya. Oh, kalau keluhannya ini terus berlanjut, menurut Yasmin bagaimana? Mungkin jadi sering sakit. Ya kan, jadinya susah kan buat belajar, buat ngapa-ngapain, rasanya nggak enak gitu kan. Nah, kalau Yasmin nih dikasih kesempatan untuk mengubah suatu kebiasaan mulai minggu ini, kira-kira apa yang paling mungkin dilakukan? Mungkin saya akan membiasakan makan lebih Sering? ya. Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Itu pilihan yang bagus sih. Oke. Nah, menurut Yasmin nih, apa yang sering membuat Yasmin tuh telat makan? Karena sekolah. Oh, sekolah juga. Iya. Ada waktu istirahatnya nggak? Ada ya. Ada. Nah, kalau gitu, gimana kalau Yasmin itu membawa bekal roti atau biskuit kayak gitu, supaya kalau belum sempat makan nasi maksudnya, tetap ada makanan yang masuk ke lambung gitu, terus dimakannya pas istirahat kayak gitu, bisa nggak? Bisa sih Kak. Bisa ya. Iya, bisa. Nanti bawalah cemilan dikit-dikit gitu ya. Iya. Penting diisi dulu lambungnya. Iya, benar. Nah, kalau soal makanan pedas nih, menurut Yasmin bisa nggak kalau berhenti total? Kalau berhenti secara waktu bersamaan itu langsung kayak misalnya kayak langsung berhenti gitu nggak bisa sih, kayaknya susah sih. Susah ya. Oke, nggak apa-apa kok. Berarti kita nggak perlu ya untuk berhenti total makan pedas, masih boleh makan makanan pedas, tetapi bisa untuk mulai mengurangi perlahan kayak gitu. Iya. Saya beri contoh pada Yasmin ya. Saya akan membuat target-target. Bagaimana kalau target pertama kita itu mulai minggu ini nih
Contohnya, di Yasmin ini makannya 3 kali dalam sehari, yaitu yang pertama sarapan sebelum sekolah, terus yang kedua makan siang saat jam istirahat, dan yang ketiga itu makan malam di rumah selama 2 minggu ke depan. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Oke, nah target yang kedua itu soal makanan pedas nih, dikurangi kan tadi? Iya. Nah, dari 4 kali seminggu itu menjadi 1 sampai 2 kali seminggu aja. Selama 2 minggu juga. Iya. Nah, saat membeli seblak atau bakso itu levelnya pilih aja yang rendah gitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Mulai dikurangi kayak gitu ya selama 2 minggu ini aja. 2 minggu dulu. Coba dulu aja. Coba dulu ya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, aku ada contoh nih supaya lebih membantu memantau perkembangannya adik Yasmin yang kan Yasmin mau berubah. Biar dipantau perkembangannya, Yasmin itu bisa membuat catatan sederhana setiap hari. Kayak gini contohnya. Nah, ini contohnya hari Senin gitu ya. Tentunya sarapan nih, kalau Yasmin sarapan diberi centang. Oh iya. Kalau makan tepat waktu saat siang diberi centang. Makanan pedas kalau nggak makan berarti ditulis tidak. Kalau ada keluhan lambung nih ditulis ada, kalau nggak ada ditulis tidak ada. Terus selanjutnya lagi, hari selanjutnya Selasa. Hari Selasa sarapan nggak berarti disilang. Kalau makan tepat waktu kalau nggak makan disilang juga kayak gitu. Terus makan pedas nggak, kalau makan ya iya, kalau ada keluhan lambung ditulis nyeri lambung gitu, atau panas, sesak, mual kayak gitu ya. Ya, paham Kak. Oke, jadinya nanti Yasmin tuh cukup memberi kayak centang-centang terus nulis notes-notes kecil gitu ya. Bisa setelah makan malam atau sebelum tidur atau setelah belajar mungkin kayak gitu ya. Iya. Oke, bisa, sanggup? Bisa. Oke, jadi baik, hari ini kita sudah banyak mulai berdiskusi ya Dek ya. Dari hasil konseling diketahui kan bahwa status gizinya Adik Yasmin ini masih normal dengan IMB-nya lagi 18,3 kg per meter kan. Nah, sehingga fokus utama kita kan bukan menaikkan atau menurunkan berat badan, melainkan pola makannya di Yasmin gitu kan. Nah, kita selama 2 minggu ini mencoba untuk memperbaiki dulu pola makannya agar keluhan asam lambungnya itu berkurang. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Nah, penyebab utamanya keluhan di Yasmin itu kan sering telat makan, jarang sarapan, dan sering mengonsumsi makanan pedas seperti seblak, mie pedas, serta kayak tepung-tepungan, bakso pedas kayak gitu kan. Iya. Nah, target kita sama di minggu ke depan adalah makan 3 kali sehari secara teratur, terus mengurangi makanan pedas menjadi maksimal 1 kali dalam seminggu, terus membawa camilan sehat atau bekal dari rumah ke sekolah agar tidak telat makan kan. Terus serta mencatat kebiasaan makanan adik setiap hari melalui food diary tadi, catatan. Nah, saya yakin kalau Yasmin ini mampu ya untuk melakukannya, karena ya tadi kan Yasmin sendiri sudah mengatakan sanggup ingin mengurangi keluhan agar bisa belajar dengan lebih nyaman kan. Oke, berarti sudah konsen. Jadi sebelum kita tutup, bisa nggak Yasmin itu mereview kembali apa yang saya sampaikan? Yang pertama tadi apa? Makannya yang 3 kali dalam sehari. Terus yang kedua, mengurangi makan makanan yang pedas. Seminggu maksimal 1 atau 2 kali. Oke, terus membawa makanan kecil gitu atau bekal buat dimakan di sekolah. Benar. Terus jangan lupa
mencatat food diary. Oke, berarti sudah paham ya, Dek? Ya, paham. Oke, apakah ada yang masih ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Dek Asmin sudah terbuka selama sesi konseling hari ini. Semoga target yang sudah kita buat bisa dijalankan sedikit demi sedikit. Ya, terima kasih. Nah, nggak perlu langsung sempurna sih, nggak apa-apa. Yang penting tuh konsistennya kayak gitu ya. Nanti setelah 2 minggu lagi kita bisa evaluasi kembali apakah keluhan lambungnya itu sudah mulai berkurang gitu ya. Iya. Oke, semangat ya Dek Iya, Yasmin. terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Dek Yasmin. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.